Addressing burnout in facilities management, a system dynamic approach. Introduction, jadi paper ini akan menguji isu-isu terkait dengan burnout yang ada dalam Departemen Facility Management dari sistem health di US, di mana burnout itu merupakan salah satu masalah yang cukup signifikan yang bisa menyebabkan adanya angka turnover atau keluar masuk penggantian karyawan, dan tentunya juga akan menyebabkan impact yang negatif terhadap fungsi daripada organisasi secara keseluruhan. Nah, tujuan dari paper ini adalah untuk melihat penyebab dan juga perilaku burnout dalam departemen dan mempropos mengajukan solusi potensial untuk mengatasi masalah tersebut. Yang menjadi research statement ataupun research problem yaitu terkait dengan work pressure productivity dan juga problem resolution. Tingginya angka turnover dan juga kurangnya perhatian akan mengatasi ataupun adanya fenomena burnout di dalam fasilitas manajemen Departemen Health System di US. Kemudian juga adanya pressure yang konstan daripada manajemen untuk merespon isu yang ada dan juga untuk meningkatkan workload tanpa menyediakan resource tambahan yang tentunya akan menyebabkan isu fatigue dan pada akhirnya akan menyebabkan penurunan produktivitas di tempat kerja. Kemudian juga ada faktor yang lain di samping faktor manajemen tadi yang mau kita lihat daripada paper ini adalah terkait dengan adanya regulatory requirement dan audit ataupun survei visit daripada lembaga-lembaga yang perlu melakukan audit terhadap instansi, dalam hal ini The Joint Commission. Nah, tujuan daripada paper ini adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh daripada masalah tersebut dan mengajukan potensi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun research method yang akan digunakan dalam paper ini adalah terkait dengan penggunaan sistem dynamic approach, di mana sistem dinamik akan digunakan untuk melihat insight yang ada terkait dengan masalah burnout ini. Basically datanya diambil daripada managers yang ada, kemudian juga harapannya model yang ada nanti akan menyediakan perspektif alternatif dan meng-highlight pentingnya visi daripada project manajemen jangka panjang dan juga adanya proses memprioritaskan aktivitas maupun pekerjaan dan juga goal setting yang realistis untuk memitigasi burnout ini. Nah, simulasi resultnya ataupun hasil dari simulasi tersebut diharapkan bisa mendemonstrasikan impact daripada pressure yang diberikan oleh manajemen terhadap backlog resolution dan juga proactive maintenance untuk menghindari lonjakan beban kerja. Berikut ini merupakan framework daripada metode penelitian yang dilakukan. Jadi ada 4 kategori yang dilakukan di sini. Yang pertama terkait dengan review paper daripada work orders yang ada. Kemudian juga terkait dengan review frontline facilities, manajemen staff, dan juga proses interview yang dilakukan dengan healthcare staff. Kemudian juga adanya survei yang dilakukan terhadap pasien untuk mengukur tingkat kepuasan daripada pasien. Oke, dari pengumpulan data yang sudah dilakukan, kemudian kita membuatnya dalam bentuk closed loop diagram, di mana diagram closed loop diagram yang pertama erat kaitannya dengan perubahan yang ada pada jumlah tenaga kerja. Jadi kalau kita lihat dari diagram yang ada di layar, terjadi penurunan pada jumlah
tenaga kerja yang ada, tentunya akan menyebabkan penurunan pada respon time dari segi service yang akan dieksekusi atau dilakukan. Nah, di satu sisi juga akan menyebabkan peningkatan pada respon time daripada service yang harus dilakukan, yang tentunya akan berakibat pada peningkatan workload, kemudian peningkatan fatigue, tentunya juga akan berakibat terhadap employee turnover. Ini kita jadikan sebagai reinforcing work pressure loop yang pertama atau R1. Kemudian yang kedua terkait dengan closed loop diagram, anticipation terhadap survei daripada pihak eksternal. Jadi kalau kita lihat berikut ada reinforcing productivity loop R2, di mana dari yang pertama tadi kalau kita lihat penurunan angka pekerja atau jumlah pekerja tentunya akan menyebabkan fatigue. Kemudian dengan adanya fatigue tersebut akan menyebabkan adanya penurunan produktivitas, kemudian juga penurunan pada rate of problem resolution, dan juga penurunan pada backlog of work orders. Tentunya juga ini akan menyebabkan staf yang kelelahan berusaha untuk fokus atau menyelesaikan pekerjaan pada yang menjadi main fokus dalam mengantisipasi kedatangan daripada tim survei ataupun TGC. Kemudian berikutnya ada beberapa pressure yang masih ada hubungannya dengan pengaruh dari luar. Misalnya kalau kita katakan di sini sebagai top down management atau R3. Contoh di sini adanya requirement daripada OSHA, kemudian safety requirement, dan juga age of facility tentunya akan meningkatkan jumlah masalah yang harus diselesaikan. Kemudian dari closed loop diagram tersebut kita ubah ke dalam bentuk sistem dynamic model dengan menggunakan bantuan Vensim. Modelnya akan seperti yang ada pada gambar di atas. Kemudian kita akan setting integration time-nya, setup DT 1/4 daripada smallest shortest time parameter 1 bulan. Jadi dalam model tersebut akan sama angkanya dengan 1 minggu. Kemudian dari hasil running di Vensim akan kita dapatkan chart seperti yang ada di gambar ini, di mana kita akan menghasilkan 3 grafik. Grafik yang pertama kita katakan sebagai base, kemudian grafik yang kedua FB1 dan juga FB2 ini terkaitan dengan adanya reinforcing. Kalau kita lihat untuk yang FB1 itu terkait dengan adanya umpan balik dari manajemen puncak ke manajer ke dalam fasilitas. Kemudian kalau yang FB2 terkait dengan gabungan efek tertunda dari tekanan manajemen puncak terhadap pekerja. Kemudian grafik yang berikutnya kalau kita lihat di sini terkait dengan tingkat problem resolution ya yang berasal dari work orders per month. Kalau kita lihat di sini tingkatnya akan secara relatif meningkat dari minggu pertama sampai dengan periode ke-3, kemudian akan mulai mengalami penurunan pada periode ke-4 dan juga seterusnya. Dari hasil penelitian tersebut, dari model input yang ada, jadi bisa kita lihat bahwa jumlah pekerja atau manajer itu nggak terlalu signifikan pengaruhnya, karena kalau kita lihat ada fluktuasi pekerja ya daripada data yang diambil antara 10 dan juga 12, dan juga manajer itu 2 dan 3.
Kemungkinan kalau kita lihat di sini perubahan dalam rate of problem resolution tidak sepenuhnya diakibatkan oleh jumlah employee atau pekerjaan, akan tetapi akan tergantung terhadap personalnya itu sendiri, juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Sementara kalau kita lihat di sini, manajemen pressure itu menyebabkan masalah yang paling utama atau sumber problem yang paling utama terhadap tingkat backlog resolution kalau kita lihat yang dari grafik yang ada. Oke, implication daripada penelitian ataupun paper ini adalah meng-highlight pentingnya untuk memasukkan variabel kualitatif dalam model proses dan menggunakannya sebagai input untuk proses improvement dan juga alokasi resource yang direncanakan. Kemudian kita juga perlu melihat inisiatif-inisiatif yang lebih proaktif untuk mengatasi masalah terkait dengan facilities management. Kemudian juga ada beberapa catatan yang bisa kita pertimbangkan untuk model penelitian atau research di periode atau di kesempatan berikutnya. Sebagai kesimpulan di sini, yang pertama, paper ini mengadres isu terkait dengan burnout di Facility Management Department di US Health System. Kemudian adanya negatif impact daripada work pressure dan external factor terkait dengan staff well-being dan juga produktivitas. Kemudian juga dari riset tersebut ada dua implikasi yang timbul dari penelitian tersebut. Yang pertama, adanya tenable argument untuk menyediakan resource yang lebih terhadap facilities management. Kemudian perlunya menghindari peak work order dengan menyediakan maintenance proaktif. Jadi survei-survei yang ataupun pihak eksternal yang melakukan survei ataupun assessment ataupun audit terkait dengan kalau di sini kita lihat facility management dari health system. Jadi perlu dilakukan proses persiapan dan perlu dipertimbangkan untuk melakukan penambahan resource untuk mempersiapkan survei ataupun audit tersebut. Berikut referensi daripada papernya. Terima kasih.